Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, inilah saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari santriwati Diniyah Takmiliyah Nurul Huda yang akan menampilkan drama musikal yang berjudul Ayah dan Harapan. Baiklah, kita sambut para pemain. Yang pertama yaitu seorang anak, yang mana anak ini telah ditinggalkan oleh ayahnya. Namun anak ini yang mengabulkan keinginan ayahnya untuk berangkat ke pesantren, yaitu Haura, yang diperankan oleh Meisya Putri Setiani. Yang kedua adalah seorang ibu, yang mana dia rela untuk berpisah dengan anaknya yang berangkat ke pesantren, yaitu ibu dari Haura yang akan diperankan oleh Najha. Dan yang selanjutnya, dia adalah seorang ustazah, seseorang pengajar di salah satu pesantren. Inilah dia, ustazah yang akan diperankan oleh Nurmala. Yang selanjutnya, dia adalah seorang santri di salah satu pesantren yang mana akan menjadi teman dekat Haura. Inilah dia, Haya, yang akan diperankan oleh Dinda. Yang selanjutnya, inilah teman-teman santriwati yang ada di pesantren tersebut. Kita panggil Mika, yang akan diperankan oleh Talita, Clarissa yang akan diperankan oleh Nisa, Naya yang akan diperankan oleh Raini, Erika yang akan diperankan oleh Raya. Baiklah para hadirin sekalian, kita mulai cerita ini. Selamat menyaksikan. Kata orang tua adalah sayap pelindung kita, layaknya burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Namun, bagaimana jika salah satu sayapnya patah? Bagaimana dia bisa terbang dengan sempurna? Namaku Haura. 4 hari lalu, ayahku telah tiada. Ia pergi sangat jauh, meninggalkan kita, aku dan ibuku. Tak pernah kuduga, di umur 12 tahunku, sayapku sudah tidak sempurna. Lalu bagaimana caranya aku bisa terbang? Ayahku pernah bilang, masih ada cara lain untuk terbang. Nyatanya, kata orang salah. Burung dapat terbang dengan kedua sayapnya, dan manusia dapat terbang dengan mimpi-mimpinya. Namaku Haura. Ayah tahu, hari ini aku menjadi santri, seperti apa yang diimpikan ayah dulu. Haura anakku, singa tidak akan pernah kenyang jika tak keluar dari kandang. Pergilah Haura,
carilah ilmu seperti apa yang diimpikan oleh ayahmu. Haura percaya ibu. Jaga diri ibu baik-baik ya. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, dan ternyata aku bisa. Aku bisa, pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Namaku Mika. Rena, Tania. Erika. Aku Aya. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Kamar mandi 1, siapa cepat dia dapat. Curang. Ayo masuk. Masih ingat rumah ya? Setiap santri baru itu pasti merasakan kangen rumah. Namanya juga adaptasi. Kata kakek, mondok itu seperti menanam tanaman. Semakin bagus menjaganya, semakin indah tumbuhnya. He who plants a tree, plants a hope. Jadi, gak ada pilihan lain selain betah dan bertahan. Demi agama, negara, dan kejayaan negara Indonesia. Bukankah begitu, Haura? Jadi anak tuh jangan banyak bersedih, jangan ngelawan orang tua. Seharusnya kita bisa jadi mandiri, bahagiain ayah bunda. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren. Jadi santri alim gaya tetap berkeren. Yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Guru Mia, Imriti dan Alfia, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong cara empat bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan teri berasa, makan hoka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan, henti dan cobaan. Di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran, fikir daya papa itu harus dilupakan. Lebih baik kita berpikir untuk masa depan, demi meraih cita-cita dan impian. Mondok
kerudung brand ambasadornya Gendahau. Nggak tahu dibeliin ayah, masih banyak di rumah. Wah, keren. Kalau aku sih pakai brand ambasadornya Lesti. Sama dong kayak aku sama Haya. Kalau kamu Haura pakainya apa? Aku punya, tapi belum dibawa. Kayak mau hujan. Mau angkat jemuran. Iya, aku juga punya. Ikut. Aku lupa. Haura, kamu kenapa? Kok diam aja? Sebenarnya aku nggak punya. Hah? Kenapa harus bohong? Kenapa nggak jujur aja? Teman-teman pasti bakal ngerti kok. Kamu bilang mereka ngerti. Enggak. Mereka nggak akan pernah ngerti. Termasuk kamu. Karena kalian nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain. Seharusnya kamu menjadi diri kamu sendiri, Haura. Kamu kira menjadi diri sendiri itu gampang? Kenapa kamu jadi bentak-bentak aku? Setiap orang kan punya porsinya masing-masing. Kamu aja yang nggak ngerti. Ayah, bolehkah hari ini aku membenci keadaanku? Bolehkah aku berpura-pura menjadi seperti mereka? Bolehkah aku membenci ibu yang tak bisa memberikanku seperti mereka? Bolehkah aku membenci ayah yang pergi dulu meninggalkan kita dengan nasib seperti ini? Ayah, maaf. Sepertinya Haura berbuat kesalahan. Haura, Ustadzah memanggil kamu ke sini untuk mengatakan dua hal. Yang pertama tentang hafalan kamu. Ustadzah mohon kamu dapat mengejar hafalan teman-temanmu karena kamu murid baru di sini. Jadinya kamu harus mengejar, jika tidak kamu akan tertinggal lebih jauh dengan teman-temanmu. Apakah kamu sanggup, Haura? Saya usahakan, Ustadzah. Dan yang kedua, Haura, perihal tentang ibu kamu. Ibu kamu sedang sakit di rumah sehingga beliau tidak bisa menjenguk kamu pada hari sambangan ini. Kamu tidak apa-apa kan, Haura? Kata ibu kamu mau mengirimu secepatnya nanti. Apakah kamu mau menelpon ibumu, Haura? Boleh, Ustadzah. Tentu saja boleh, silahkan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Haura, ada apa nak? Ibu kenapa tidak datang? Teman-temanku semuanya dijenguk, cuma aku yang tidak, Bu. Ibu minta maaf nak. Ibu tidak tahu perasaan Haura. Teman-teman Haura semuanya berpakaian bagus, sedangkan pakaian Haura dekil, kusam, lusuh. Haura ingin dibelikan kerudung, Bu. Kerudungnya bagus-bagus seperti teman-teman Haura. Ibu kenapa diam? Haura, dengarkan ibu. Ibu sebenarnya ingin membelikan kamu, tapi keadaan... Ibu selalu seperti itu. Adamu Ibrahim, adamu Lutun, adamu apa ya? Haura ada kiriman. Wah, terima kasih Mika. Nih. Nah, bagaimana kabar Haura di pondok? Semoga sehat selalu ya nak, seperti yang diharapkan ibu. Haura, ibu sangat rindu Haura. Ingin sekali ibu menjenguk Haura, tapi tenaga ibu tak sampai. Haura, maaf jika ibu tidak bisa menjadi ibu yang baik. Bahkan setelah ayah tiada pun, ibu juga tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Haura. Haura, ketika ibu semakin tua, ibu berharap Haura dapat memahami dan memiliki kesabaran untuk ibu.
Suatu ketika ibu memecahkan piring atau menumpahkan sup di meja. Karena penglihatan ibu berkurang, ibu harap Haura tidak memarahi ibu. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah ketika kamu berteriak dan pendengaran ibu semakin memburuk dan tidak pernah mendengar apa yang Haura katakan. Ibu harap Haura tidak memanggil ibu dengan tuli. Mohon ulangi apa yang Haura katakan. Maaf anakku, ibu semakin tua. Ketika lutut ibu mulai lemah, ibu harap Haura memiliki kesabaran untuk membantu ibu bangun. Seperti bagaimana ibu membantu Haura waktu kecil untuk berjalan. Ibu mohon, jangan bosan dengan ibu nak. Ketika ibu terus mengulangi apa yang ibu katakan, seperti kaset rusak. Ibu harap Haura selalu mendengar ibu. Tolong jangan mengajak ibu atau bosan mendengarkan ibu. Ketika saatnya tiba, ibu mulai berbaring sakit. Ibu harap kamu memiliki kesabaran untuk merawat ibu. Ibu ingin bertahan lebih lama untuk membuat Haura tersenyum. Ketika ibu kelak bertemu dengan Sang Pencipta, ibu akan berbisik kepadanya untuk selalu memberi Haura berkah, karena Haura sudah mencintai ibu dan ayah. Terima kasih atas perhatianmu nak. Ibu mencintai Haura dengan kasih yang melimpah. Haura, kenapa kamu nangis? Kamu benar, Haya. Seharusnya aku tidak perlu malu dengan keadaanku sendiri. Ih, Haya nangis. Nangis kenapa? Nangis. Maafkan aku, kawan. Sebenarnya aku tidak memiliki kerudung seperti kalian. Hanya saja aku takut kalau kalian tidak mau berteman denganku. Tidak apa-apa Haura, setiap orang pasti punya kekurangan. Everyone has advantages and disadvantages. Kamu tidak perlu berkecil hati karena itu. Karena kita itu santri, santri berkawan apa adanya. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impiannya. Belum memulai untuk menjadi hebat dari yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Kalian lihat bintang itu? Walaupun bintang itu berjarak 149.600 km dari bumi, dia tetap mampu mengeluarkan pendar cahayanya. Meski kelihatan paling kecil, hakikatnya
Dia paling besar dari benda langit yang lain. Alih-alih meredup, kegelapan justru membuatnya jauh lebih bercahaya. Aku ingin menjadi bintang seperti itu. Aku suka itu, rasi bintang Yursa Mayor. Karena aku ingin ke tempat yang dia tunjuk, yaitu ke utara, yang menuju ke Rusia. Aku ingin membangun pesantren di sana. Kalau aku lebih suka yang itu, rasi bintang Orion, rasi bintang tertua yang dikenal manusia. Rasi bintang yang menunjukkan ke barat. Karena aku ingin memajukan peradaban Islam di sana, Amerika. Kalau kamu, ingin kemana, Haura? Kalau aku hanya ingin pergi ke tempat di mana aku bisa bahagia bersama ibu. Semoga kita bisa mewujudkan mimpi kita. Ayah, ternyata ayah benar. Pesantren tidak menakutkan seperti yang aku kira. Pesantren membawaku ke pemahaman yang lebih baik. Ayah, kali ini Haura benar-benar berjanji akan bawa ibu ke tempat yang bahagia. Terima kasih, Ayah. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah sebagai penopang dalam